Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nurdin selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil UAS kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diwar Gabriela, NPM 1813031002, dan juga rekan saya Nurani Soleha Birgenting. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 101 dan beserta penerapannya. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PSAK 101. Jadi, PSAK 101 itu merupakan penyajian laporan keuangan syariah yang menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai karakteristik umum pada laporan keuangan syariah menurut PSAK 101. Jadi yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua, dasarnya akrual. Ketiga, materialitas dan penggabungan. Keempat, saling hapus. Kelima, frekuensi pelaporan. Dan yang terakhir yaitu informasi komparatif dan juga konsistensi dalam penyajian. Selanjutnya yaitu penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah menurut PSAK 101. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan terakhir yaitu laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai apa itu PSAK 101, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai penerapan PSAK 101. Jadi, pada penerapan PSAK ini, kami mengambil penerapan PSAK 101 zakat pada PT Muamalat Indonesia. Ini berdasarkan jurnal yang saya baca, ini penerapannya pada Bank Muamalat itu sudah tepat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu zakat. Jadi zakat itu adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki atau pembayar zakat untuk diserahkan kepada mustahik atau penerima zakat. Nah, sumber dana zakat, infak, dan sedekah berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, aspek yang dilaporkan dalam laporan dana zakat antara lain itu zakat dari lembaga, zakat dari karyawan, zakat dari masyarakat. Nah, pada PSAK 101 ini terdapat dua unsur dana zakat, yaitu zakat dari bank dan juga zakat dari eksternal. Mayoritas bank ini melaporkan dana zakat atas 3 komponen, yaitu selain 2 komponen tersebut, bank syariah menambahkan zakat dari karyawan. Pada PSAK 101 ini terdapat 2 komponen zakat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu zakat dari internal dan juga zakat dari eksternal perusahaan. Nah, pada laporan bank syariah, menurut PSAK 101 ini komponennya yaitu zakat perusahaan, zakat pegawai, dan juga zakat nasabah. Selanjutnya yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat itu merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Nah, bank ini tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infak, sodako. Setelah saya menjelaskan apa saja syarat-syarat dari penyajian laporan keuangan dari PSAK 101, sudah terdata bahwa PT Bank Muamalat Indonesia itu sudah memenuhi syarat dalam penyajian laporannya berdasarkan PSAK 101. Ini didasari menurut jurnal yang dibahas mengenai penerapan PSAK 101 dan juga PSAK 109 untuk zakat, bank, dan juga dana kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Soleha Birgenting, NPM 1813031020. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai penyajian akuntansi zakat, infak, dan juga sedekah. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu
mengenai penyajian laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK 101. Dalam penyajian laporan posisi keuangan, Amil harus memperhatikan pos-pos akun sesuai ketentuan dalam SAK yang relevan, yaitu yang pertama pos aset. Di dalam aset terdapat 4 akun. Yang pertama kas dan setara kas, 2 piutang, 3 surat berharga, dan keempat aset tetap. Kemudian pos liabilitas. Di dalam liabilitas terdapat akun, yaitu yang pertama biaya yang masih harus dibayar, kedua liabilitas imbalan kerja, dan pos ketiga adalah saldo dana. Di dalam saldo dana terdapat akun di mana yang pertama dana zakat, kedua dana infak dan sedekah, ketiga dana amil. Selanjutnya dalam penyajiannya dapat kita lihat di tabel laporan posisi keuangan. Lanjut kita ke materi yang kedua. Dalam materi ini yaitu laporan perubahan dana. Nah, di dalam laporan perubahan dana terdapat pos-pos akun yang tertera, yaitu pertama penerimaan dana zakat, kedua penyaluran dana zakat. Di dalam penyaluran dana zakat terdapat amil dan mustakil nominal, ketiga saldo awal dana zakat, keempat saldo akhir dana zakat. Kemudian pos dana infak atau sedekah. 1. Penerimaan infak sedekah terikat, infak sedekah tidak terikat, dan kedua penyaluran dana infak sedekah. Terdapat infak sedekah terikat dan infak sedekah tidak terikat. Ketiga, saldo awal dana terikat, keempat saldo akhir dana tidak terikat. Dan pos yang terakhir yaitu dana amil. Nah, di sini terdapat akun penerimaan dana amil. Di dalam penerimaan dana amil terdapat juga akun bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak dan sedekah, dan ketiga penerimaan dana. Dan akun yang kedua yaitu penggunaan dana amil, ketiga saldo awal dana amil, keempat saldo akhir dana zakat. Nah, dalam penyajiannya dapat kita lihat ilustrasi tabel entitas amil X laporan perubahan dana periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Penyaluran dana infak sedekah terdapat infak sedekah terikat dan infak sedekah tidak terikat. Ketiga, saldo awal dana terikat, keempat saldo akhir dana tidak terikat. Dan pos yang terakhir yaitu dana amil. Nah, di sini terdapat akun penerimaan dana amil. Di dalam penerimaan dana amil terdapat juga akun bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak dan sedekah, dan ketiga penerimaan dana. Dan akun yang kedua yaitu penggunaan dana amil, ketiga saldo awal dana amil, keempat saldo akhir dana zakat. Nah, dalam penyajiannya dapat kita lihat ilustrasi tabel entitas amil X laporan perubahan dana periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Materi selanjutnya yaitu laporan perubahan aset kelolaan. Dalam penyajian laporan perubahan aset kelolaan, Amil harus menyediakan pos-pos berikut. Yang pertama, aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan. Dan kedua, aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan. Ketiga, penambahan dan pengurangan. Keempat, saldo awal. Kelima, saldo akhir. Dalam penyajiannya dapat kita lihat ilustrasi tabel entitas Amil X laporan perubahan aset kelolaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Materi keempat yaitu laporan arus kas. Dalam penyajian laporan arus kas untuk akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan PSAK 2 tentang laporan arus kas dan SAK lain yang relevan. Materi yang terakhir adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian catatan atas laporan keuangan, Amil menyesuaikan dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan. Cukup sekian penjelasan yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.